Oke, kembali lagi bersama saya di channel TV Mogung. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kewenangan-kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Tidak semuanya lembaga negara akan saya jelaskan, tetapi hanya beberapa saja yang akan saya jelaskan bagaimana kewenangannya yang mereka miliki oleh lembaga-lembaga yang ada di negara Republik Indonesia. Simak baik-baik video ini. Ya, baik. Bagaimana lembaga negara kewenangannya? Ya, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai yang pertama, yaitu Presiden. Ya, Presiden merupakan pemimpin dari suatu negara di Indonesia atau pemimpin dari negara Republik Indonesia. Kita menerapkan sistem presidensial, di mana Presiden memiliki kewenangan atau memiliki tugas dia sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Ya, makanya sekarang saya akan jelaskan bagaimana kewenangan Presiden yang pertama sesuai dengan dia sebagai kepala negara, dan juga yang kedua adalah bagaimana dia sebagai kepala pemerintahan karena memiliki perbedaan. Ya, yang pertama sebagai kepala negara terlebih dahulu. Nah, apa saja kewenangannya? Ya, yang pertama, ya, memegang kekuasaan tertinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Perhatikan baik-baik. Jokowi atau seorang presiden Indonesia merupakan panglima tertinggi di Indonesia. Ya, jadi di dalam angkatan TNI kita, tentara kita gitu ya, Angkatan Laut memiliki pimpinannya, oke. Angkatan Udara juga ada pemimpinnya. Angkatan Darat juga ada pemimpinnya. Lalu ketiga angkatan ini dipimpin oleh salah satu panglima. Panglimanya adalah Panglima Andika, gitu ya. Nah, di atas itu ada panglima tertinggi, ya, yang bintangnya lebih tinggi dari situ, yaitu seorang presiden. Jadi kalau presiden bilang A, ya sudah, tentara harus mengikuti. Ya, sekali lagi tentara harus mengikuti. Karena itu merupakan sebuah perintah, bukan untuk dievaluasi, bukan untuk didiskusikan lagi. Tinggal dijalankan, karena dia merupakan tertinggi dari angkatan tersebut. Itu yang pertama. Lalu menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain berdasarkan persetujuan DPR. Jadi presiden juga memiliki kewenangan kalau memang kita bermasalah dengan negara lain, lalu itu dibutuhkan perang gitu ya. Tapi kan ini paling akhir sudah ya, artinya keputusan paling akhir. Dan jangan sampai terjadi ini bahwa presiden akan menyatakan perang. Ya sudah, kalau bilang perang ya TNI tinggal pergi perang dengan negara siapapun itu. Seperti itu ya. Atau membuat perdamaian dan juga perjanjian dengan negara lain. Ya, perjanjian berkaitan dengan kerjasama dengan negara lain seperti dengan Tiongkok. Ya, baru-baru ini Jokowi ke Uni Emirat Arab, berbagai perjanjian di sana yang disepakati, ke mana lagi, ke Rusia, ke Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Ya, jadi presiden memiliki kewenangan untuk itu, ya. Lalu membuat perjanjian internasional dan disetujui oleh presiden, disetujui oleh DPR maksud saya. Ya, tadi sama, ya presiden juga bikin bekerjasama dengan negara yang ada di luar atau dengan organisasi-organisasi internasional seperti PBB, seperti ASEAN, seperti GNB, KAA, dan juga lembaga-lembaga atau organisasi internasional yang di bawah naungan PBB, begitu ya. Lalu yang berikut menyatakan keadaan bahaya.
Nah, ini bahaya seperti apa? Jadi presiden berhak menyampaikan keadaan berbahaya supaya masyarakat betul-betul memperhatikan hal itu. Keadaan berbahaya seperti ya gempa bumi atau bencana alam seperti itu ya, atau kerusuhan ya, atau pemberontakan gitu yang terjadi di Indonesia. Presiden menyatakan keadaan berbahaya. Kalau biasanya keadaan berbahaya ini karena presiden merupakan panglima tertinggi tadi. Jadi biasanya kalau ada keadaan berbahaya biasanya ada darurat militer. Tapi sejauh ini masih aman gitu ya di Indonesia. Lalu presiden sebagai kepala negara juga memiliki kewenangan mengangkat duta dan konsul. Duta ini merupakan para diplomat gitu ya. Jadi yang mewakili negara kita ya di negara penerima. Jadi kalau Indonesia bekerjasama dengan negara lain begitu, jadi harus ada salah satu orang yang dijadikan sebagai perwakilan negara kita yang ada di negara tersebut. Jadi tugasnya duta ini apa? Ya ada banyak hal. Melihat kondisi yang ada di sana, melindungi masyarakat, bernegosiasi dengan negara tersebut berkaitan dengan perjanjian internasional, ya, dan memberikan komunikasi. Lalu apa hal yang dia dapat di negara tersebut sampaikan ke presiden atau ke menteri luar negeri seperti itu ya. Konsul juga sama, cuman konsul itu lebih non politisnya. Kalau duta ya politisnya seperti itu ya. Lalu mengangkat duta berdasarkan pertimbangan presiden ya, tentunya pertimbangan DPR maksud saya. Ya, jadi presiden juga bisa mengangkat dan juga bisa memberhentikan duta tersebut seperti itu berdasarkan berdasarkan pertimbangan DPR seperti itu ya. Lalu juga presiden sebagai kepala negara menerima duta yang diberikan oleh negara lain. Indonesia begitu banyak bekerjasama dengan negara lain, dia juga harus menerima nih bagaimana ya negara memberikan perwakilannya juga di negara Indonesia. Lalu ditempatkan di ibu kota negara. Kalau duta harus ditempatkan di ibu kota negara. Kalau konsul tidak harus di ibu kota negara. Seperti itu ya. Ya, kalau duta hanya satu saja yang diberikan oleh negara penerima atau yang bekerjasama dengan kita atau yang berhubungan dengan kita. Tapi kalau konsul boleh 2, boleh 3, boleh 4 tergantung bagaimana keperluan dari negara tersebut seperti itu ya. Ya. Lalu yang berikut ya, presiden memberikan gerasi rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Apa itu gerasi? Nah, ini menarik. Gerasi itu adalah presiden memberikan pengurangan hukuman atau memberikan pengampunan kepada orang terpidana. Jadi sudah ketuk palu oleh hakim gitu ya, siapa yang di penjara atau dihukuman mati, hukum mati oleh hakim begitu ya. Jadi presiden memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Jadi dari hukuman mati mungkin ke penjara atau bebas juga bisa tergantung presiden. Tapi harus pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung nggak boleh, berarti gimana? Ya udah nggak jadi berarti. Seperti itu ya. Lalu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik. Jadi orang salah tangkap mungkin, ya lalu dicatat sebagai orang cacat hukum gitu ya. Lalu namanya dipulihkan kembali atau menjadi orang yang tidak memiliki cacat hukum. Seperti itu ya. Mungkin dia sudah menjalankan penjara, ya, tapi itu merupakan salah tangkap atau lain sebagainya, ya presiden berhak untuk memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baiknya. Lalu memberikan amnesti, abolisi berdasarkan pertimbangan DPR. Ya, amnesti adalah pengampunan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi belum diproses hukum tuh, artinya belum dibawa ke pengadilan, belum ada putusan dari hakim, ya jadi diberikan pengampunan, masih dalam proses pemeriksaan atau dia masih tersangka gitu ya. Ya, jadi itu diampuni oleh presiden. Abolisi adalah penghentian penyusutan perkara. Jadi proses perkara itu lagi diproses, begitu ya, lagi diperiksa, mungkin disidangkan, lalu presiden memberikan pemberhentian, mungkin dengan alasan tertentu gitu ya. Biasanya presiden memiliki alasan yang masuk akal dan dapat diterima begitu ya, tapi berdasarkan pertimbangan DPR. Kalau sebelum ketuk palu dari hakim, itu pertimbangannya dari DPR. Tapi kalau sesudah ketuk palu oleh hakim, pertimbangannya oleh siapa? Ya tentunya oleh Mahkamah Agung tadi gitu ya.
lalu memberikan tanda jasa kepada orang yang memiliki kontribusi yang luar biasa kepada negara atau memberikan gelar. Biasanya orang-orang yang TNI atau polisi atau presiden bahkan yang sebelumnya, ya, lalu berikan tanda pahlawan atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu sebagai kepala negara. Nah, sekarang sebagai kepala pemerintahannya, ya, presiden ini ngapain aja? Yang pertama, dia memegang kekuasaan pemerintahan. Ya, tentunya dia sebagai kepala, ya. Jadi anak-anak dia memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan Indonesia itu maunya seperti apa, sesuai dengan visi misi, sesuai dengan ya program kerja yang dibuat sebelumnya, begitu ya, yang dinilai itu merupakan sebuah kebijakan yang benar atau yang terbaik daripada dari yang lain gitu ya, seperti itu. Lalu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ya. Jadi presiden juga memiliki kewenangan legislasinya sebenarnya. Jadi dia juga memberikan rancangan, tanda kutip, dia memiliki rancangan, bukan undang-undang lah ya. Dia memberikan rancangan undang-undang kepada DPR. Nanti bahas bersama DPR rancangan tersebut, lalu disahkan menjadi undang-undang kalau disetujui. Seperti itu ya. Ya, contohnya mungkin anak-anak tahu undang-undang Cipta Kerja itu kan RU-nya dari presiden. Ya, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Lalu menetapkan peraturan pemerintah. Ya, tentunya ini juga peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan. Ya, presiden memiliki hak untuk itu, seperti itu ya. Lalu presiden juga memiliki kewenangan untuk membuat dewan pertimbangan. Ya, tujuannya apa dewan pertimbangan ini? Jadi dewan ini terdiri dari beberapa orang gitu ya. Biasanya orang-orang ahli di bidangnya. Ya, tujuannya untuk memberikan nasihat kepada presiden sebelum presiden membuat kebijakan atau memberikan sebuah kebijakan baru kepada masyarakat. Jadi dipertimbangkan dulu ya, jadi dibahas dulu di dewan ini yang orang hebat-hebat di dalam ini, supaya nanti presiden tidak salah memberikan kebijakan seperti itu ya. Lalu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Ya, kalau soal menteri mungkin anak-anak sudah tahu bagaimana reshuffle kabinet begitu ya. Ini merupakan hak prerogatifnya seorang presiden. Hak prerogatif itu adalah hak yang dimana kewenangan presiden tanpa diintervensi, ya, tidak ada pertimbangan dari lain sebagainya. Itu merupakan hak prerogatif presiden. Jadi memilih menteri ya tergantung beliau gitu ya. Ya, walaupun ada transaksional di dalamnya, yaitu dari partai pendukung dan lain sebagainya gitu ya. Ya, atau dari profesional. Seperti sekarang ya Jokowi memilih menteri yang hebat-hebat ya sekarang, seperti itu ya. Ya, lalu dia juga bisa memberhentikan menteri tersebut kalau memang ya menteri tersebut tidak bisa bekerja gitu ya, atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden gitu ya. Lalu membahas dan memberikan persetujuan atas RUU bersama DPR dan mengesahkannya. Jadi presiden juga memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang gitu ya. Jadi di dalam pembuatan undang-undang Indonesia, presiden juga memiliki kewenangan untuk memberikan pengesahan atau tanda tangan gitu ya. Tapi biasanya walaupun presiden tidak memberikan tanda tangan terhadap undang-undang yang sudah dibuat, ya dalam waktu 30 hari ya undang-undang itu dilegalkan atau dijalankan, seperti itu ya. Lalu juga menentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sering disingkat Perpu. Jadi Perpu ini dibuat hanya dalam keadaan genting atau ada kesalahan atau kekeliruan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Jadi kalau ada undang-undang yang dibuat DPR tidak diinginkan oleh masyarakat dan menimbulkan kekacauan, ya biasanya presiden bisa membuatkan Perpu gitu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi sekali lagi Perpu itu disepakati atau disetujui oleh DPR gitu ya. Seperti itu. Lalu juga presiden mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dan dipertimbangkan oleh DPD. Jadi setiap tahunnya presiden itu menyusun rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara berkaitan dengan bagaimana dalam satu tahun tersebut uangnya itu diapain aja, pendapatannya dari mana, totalnya berapa, lalu dialokasikan kemana saja. Ya, itu dibuat oleh presiden lalu nanti diserahkan kepada DPR.
Sampai di DPR kalau setuju ya sudah disahkan, kalau tidak ya direvisi lalu dibuat kembali seperti itu setiap tahunnya ya. Karena anggaran pendapatan belanja negara itu dia dibuat setiap tahun gitu ya. Anggarannya itu setiap tahun. Lalu meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR. Ya tentunya anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangannya itu dipilih oleh DPR. Dia resmikan atau lantik gitu ya. Lalu menempatkan hakim agung dari calon yang mengusulkan komisi yudisial. Jadi hakim-hakim yang agung yang ada di Mahkamah Agung itu diusulkan oleh komisi yudisial atau KY gitu ya. Ya berdasarkan pertimbangan DPR atau persetujuan DPR kembali. Lalu mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR. Jadi anggota-anggota yang ada di KY atau dalam komisi yudisial gitu, itu merupakan anggotanya dipilih oleh presiden. Lalu diberhentikan juga oleh presiden. Selain itu, presiden juga mengajukan 3 nama sebagai calon hakim konstitusi. Jadi kan hakim konstitusi itu ada 9. Jadi 3-nya itu dari presiden. Ya, lalu 3-nya lagi dari DPR, lalu 3-nya lagi dari Mahkamah Agung. Jadi totalnya 9. Begitu ya. Jadi presiden juga memiliki kewenangan untuk itu. Ya. Untuk kewenangan presiden sampai di sini saja dulu. Ya, sebagai presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga presiden sebagai kepala negara. Jadi di video ini saya khususkan menjelaskan bagaimana kewenangan presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Ya. Semoga video ini atau penjelasan saya bisa dimengerti dan dipahami dan juga berguna untuk kalian bisa nanti memiliki pemahaman tentang presiden itu ngapain aja. Ya, kalau ada yang salah mohon maaf. Ya, kalau ini suka di like ya video ini, komen juga di dalam video ini dan juga jangan lupa subscribe. Thank you. Bye bye.